Sikap apa yang bisa diteladani dari ketiga tokoh tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hendarto Travelite. Bagi teman-teman yang baru menonton, di channel ini saya membahas video pembelajaran serta beberapa konten edukatif lainnya. Video yang sedang teman-teman tonton sekarang membahas tentang uji pemahaman mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6 SD Kurikulum Merdeka. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6 SD. Kita masuk di bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Mia, Dara, dan Aga sedang melihat foto pada dinding museum. Sungguh menarik cerita yang ada di dalam gambar ini. Inilah cerita tentang Indonesia kita yang menjadi kebanggaan sejak zaman nenek moyang kita. Ada cerita perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, juga cerita perjuangan meraih kemerdekaan. Seperti apa cerita Indonesia kita? Kemudian, bagaimana perjuangan bangsa kita? Yuk kita pelajari bersama bab ini. Jadi teman-teman, bab 2 ini cerita tentang Indonesia kita, langsung ke uji pemahamannya. Uji pemahaman ini ada di halaman 51. Uji pemahaman bab 2, halaman 51. Soalnya yang A, kedatangan bangsa-bangsa Eropa. 1. Apa tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia? Jawabnya adalah, awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Masih di bagian A, mengapa bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia? Mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Nomor 3, bagaimana menjaga keutuhan NKRI dari pengaruh negara lain? Jawab, menumbuhkan rasa cinta sebagai bangsa Indonesia. Itu salah satu yang satunya. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Kita masuk ke soal yang B. Perlawanan terhadap para penjajah. 1. Mengapa akhirnya bangsa kita melakukan perlawanan terhadap penjajah? Jawabannya, penjajah telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap bangsa Indonesia dengan menguasai semua simpul kehidupan bangsa, seperti perdagangan, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat dikuasai oleh penjajah. Masih di soal bagian B, untuk soal yang nomor 2. Apa saja upaya yang dilakukan bangsa kita untuk melawan kekejaman para penjajah? Jawabannya, A. Bersatu dengan semua anak bangsa tanpa memandang latar belakang seperti suku dan asal daerah. B. Melakukan peperangan dengan penjajah. Berikutnya kita masuk ke soal yang C, peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pilih 3 tokoh yang kalian ketahui dan sudah berperan pada masa kemerdekaan. 1. Deskripsikan secara singkat ketiga tokoh tersebut. Tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lebih dikenal dengan nama Bung Karno, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Sejak bersekolah di HBS Surabaya, Bung Karno telah melibatkan diri dalam pergerakan nasional. Pada tahun 1927, Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia di Bandung. Karena kegiatan politik, Bung Karno bersama Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriyadinata ditangkap Belanda sekitar tahun 1930.
Mereka dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, tetapi pada tahun 1931 dibebaskan kembali. Tahun 1933, Bung Karno dibuang ke Ende Flores dan kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Dan pada tahun 1942 dibebaskan oleh Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, ia memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dan menjadi Ketua Chuosangi-in atau Dewan Penasehat. Pada 17 Agustus 1945, Bung Karno bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1949, ia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, dan pada tahun 1950 dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada 5 Juli 1959, Bung Karno mengeluarkan dekret presiden yang isinya antara lain kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Kota Blitar, Jawa Timur. Tokoh berikutnya adalah Muhammad Hatta. Dr. Andos Muhammad Hatta atau lebih dikenal dengan nama Bung Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tahun 1926, Bung Hatta menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda, yaitu organisasi mahasiswa untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Pada tahun 1932, Bung Hatta kembali ke Indonesia dan memimpin Partai Nasional Indonesia. Karena kegiatan politik, Bung Hatta ditangkap dan dibuang ke Bovendigul 1935. Kemudian dipindahkan ke Banda Neira, terus ke Sukabumi. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Hatta memimpin Kantor Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan ia diangkat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Tahun 1949, Bung Hatta memimpin delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Bung Hatta kemudian mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 1956. Pada 14 Maret 1980, Bung Hatta wafat dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Selanjutnya, tokoh yang ketiga adalah Jenderal Sudirman. Sudirman lahir 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Kabupaten Purbolinggo, Jawa Tengah. Tamat dari Sekolah Guru Muhammadiyah, ia menjadi guru di Cilacap. Selain anggota Muhammadiyah, ia memasuki organisasi kepanduan. Pada masa pendudukan Jepang, selain menjadi guru, ia mendirikan koperasi. Di samping itu, ia menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota DPR Kerasidenan Banyumas. Kemudian, ia mengikuti pendidikan ketentaraan dalam pembela tanah air atau PETA di Bogor. Selesai pendidikan, ia diangkat sebagai komandan batalion di Kroya. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman aktif berjuang dan berhasil merebut senjata tentara Jepang di Banyumas. Setelah TKR dibentuk, Sudirman diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Dalam konferensi TKR 12 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Kemudian, ia membina TKR sehingga berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pada agresi Belanda II, Sudirman menyingkir ke luar kota dan mengadakan perang gerilya selama lebih kurang 7 bulan lamanya. Karena sakit pada 29 Januari 1950 di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Selesai kita membaca 3 tokoh yang tadi, maka pertanyaan yang berikutnya adalah yang nomor 2. Sikap apa yang bisa diteladani dari ketiga tokoh tersebut? Jawab A.
cinta ilmu. Dengan dibuktikan semua tokoh yang diceritakan di atas mereka menempuh pendidikan bahkan sampai ke negeri Belanda. B. Cinta tanah air. Dengan dibuktikan mereka berusaha untuk memerdekakan Indonesia melalui pendirian organisasi dan partai politik di masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Berikutnya adalah sikap apa yang perlu kita teladani dari ketiga tokoh tersebut. C. Yaitu pejuang pantang menyerah. Sebagaimana tiga tokoh di atas terus berupaya melakukan apapun dengan situasi apapun agar Indonesia merdeka. Bahkan sampai di penjara dan sakit. Tiga tokoh tersebut terus berjuang tanpa ada kata menyerah. Jadi teman-teman, inilah pembahasan dari uji pemahaman. Bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Teman-teman, bagaimana pembahasan uji pemahaman ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 6 yang baru saja ditonton? Semoga pembahasannya bermanfaat. Dukung Hendarto Travelike dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Tunggu video uji pemahaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.